Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Edi Selalu di Hati yang kesana kemari silaturahmi mencari informasi. Hari ini saya sengaja datang bertemu dengan Om Soli yang kata orang mirip sekali dengan vokalis Wali. Senang saya diundang di channelnya Edi Selalu di Hati. Oke, terima kasih. Sudah tahu ya channel saya ya. Sudah subscribe. Lumayan. Sudah bagus materinya. Ada masukan apa Mas Ali? Ada masukan apa? Kreatif lah. Oh, kreatif. Ini konten-konten lokalnya. Iya. Jadi Mas Soli ini kan yang saya kenal kan seorang jurnalis ya. Mas Soli, ini gini Mas Soli. Nah, kemarin kan Mas Soli itu kan liputan nyantai ya sambil senengmu wis kok seneng. Kemarin itu kan Mas Soli kalau tidak salah itu kan liputan banjir. Iya, liputan banjir. Itu dengar-dengar Mas Soli kecemplung gitu tuh. Bener gak informasi itu? Hoak atau bener? Kecemplung waktu liputan banjir di Cingkrong itu loh. Kepleset terus kecemplung kali itu bener. Ya itu resiko bagian dari tugas jurnalisme. Oh. Jadi ketika ada musibah kita juga harus terjun ke lapangan melihat fakta yang terjadi. Cuma maksudnya kameranya ikut kecemplung nggak Mas? Alhamdulillah kalau kameranya selamat. Posisinya piye itu kok isonya kecemplung iso nyelamat ke kamera? Kepleset terus dilempar. Kepleset terus kameranya diselamat ke gini. Masuk. Kayaknya dunia jurnalis itu kan asik. Saya itu kan tipe orang yang selalu ingin mencoba apapun itu di dunia apapun lah, maksudnya ya di olahraga, di pendidikan, terus bahkan saya juga pernah jualan kayak gitu. Saya coba semua, jualan kaki lima saya pernah. Hanya kaki lima ya bukan kaki saya jadi lima ya maksudnya. Ya gini Mas Ali. Ya belum pernah saya itu kan jurnalis. Cuma kalau saya nulis artikel sudah. Lah pengalaman jurnalis itu kan tadi saya dengar itu kepleset. Itu kan mungkin hanya resiko kecil Mas Ali. Mas Soli pernah gak memiliki pengalaman yang lebih serem lagi, maksudnya menakutkan gitu, menakutkan dalam liputan gitu, bisa diceritakan? Yo, dari sekian saya semenjak jadi jurnalis itu kan banyak tentunya, banyak romantikanya, suka dukanya itu. Apalagi kalau kita jurnalis TV ya harus dituntut terjun ke lapangan langsung. Banyak misalnya kalau kita liputan sambil lihat sana Mas Ali. Oh iya. Soal tawuran ya. Tawuran itu kan sifatnya kan antar kelompok ke kelompok dan itu kan susah dikendalikan oleh aparat ketika aparat ada ya. Iya. Dan itu sifatnya antar kelompok itu kan yang penting tidak mau mengenal ini jurnalis, ini tapi kan bisa random nggak bisa ya, maksudnya pada tingkatan emosional masa itu kan susah. Malah kita seandainya menunjukkan apa jelas soalnya tonton sih masyarakat itu kurang memahami. Ada maksudnya, sebagian masyarakat yang paham memang itu jurnalis, ada juga yang tidak paham. Karena pengalaman teman saya ya gitu, menunjukkan aku baru lah tonton sih kita juga harus paham psikologi masalah. Oke. Ini terus tadi kan itu menakutkan dalam konteks dunia nyata ya, masih tawuran. Menakutkan sing kaitannya hantu-hantu pernah enggak? Liputan malam sih. Liputan malam pernah. Jadi hal yang membuat saya trauma hingga saat ini itu maaf ya, orang Anda kutip gantung. Ini backsoundnya saat itu pernah itu liputan kriminal kejadiannya malam dan itu saya dapat info harus terjun ke lapangan dan ada kasus bunuh diri itu malam malam ya, maksudnya itu takut apa terus
ada kejadian yang Mas Oli sudah takut dulu atau ada kejadian yang Mas Oli ditakuti sesuatu? Oh, karena saya tipologinya kan orang semi Penakut. romantis. Oh iya. Penakut apa romantis ya? Penakut. Jadi nggak biasa melihat sadisme. Nah itu, jadi apa ya? Ketika saya melihat kayak gitu itu apa? Oh, teringat-ingat gitu. Termemori. Jadi sampai ke bawah tidur itu. Makanya sampai saat ini saya itu kalau liputan orang tanda kutip gantung diri ya, saya selalu inilah menghindar ya? Menghindar untuk melihat secara langsung. Oh gitu. Terus kemarin Mas Oli kan sempat liputan yang kemarin masuk Metro TV kan, saya waktu di rumah mau mandi, Mas Oli muncul di Metro. Oh iya, loh ki Oli iki ya kan gitu. Kaitannya dengan ledakan yang ada di Bandung. Itu Mas Oli kan otomatis waktu diwawancarai Metro itu kan live itu kan Mas Oli posisi di TKP. Iya. Ya, itu waktu diwawancarai dari Metro itu Mas Oli punya perasaan enggak? Iki kok meledos naik ora ada bom susulan, itu ada rasa seperti itu? Oh, itu ini lebih kepada ini ya. Jadi kalau wartawan TV itu harus siap untuk live ketika ada sebuah peristiwa. Jadi sudah baik memikirkan itu perasaan itu kasus sifatnya kayak ledakan atau banjir atau apa saja lah. Kita dituntut untuk live, kita juga harus siap. Tentu juga harus disiapkan dengan seperangkat peralatan kita. Bukan seperangkat alat sholat ya? Bukan, itu kalau kita ini mau menikah lagi. Oh, menikah lagi. Tapi kalau kita itu harus ready. Alatnya itu juga harus siap standby. Di antara teman-teman jurnalis Gerobokan yang saya kenal, Mas Oli ini kan memiliki senyuman yang paling manis di antara teman-teman ini. Coba senyum dulu Mas Oli. Halo Besti. Iya. Besti. Halo Besti. Semua narasumber, semua warga itu teman akrab ya. Makanya wartawan itu kan banyak temannya. Iya. Warga Tanyawan. Mas Oli, terus tadi pengalaman jadi jurnalis kan sudah ya. Kemudian sebenarnya cita-cita Mas Oli waktu sekolah itu apakah ya di jurnalis sesuai dengan cita-cita, apa ini termasuk tersesat di jalan yang benar? Ya apa ya? Mungkin jurnalis itu kan panggilan jiwa ya. Ada respon tercepat untuk barangkali untuk karena dari kecil saya kan selalu dididik untuk memiliki panggilan. Tapi gini Mas Oli, saya kurang sepakat kalau jurnalis panggilan jiwa. Guru juga panggilan jiwa. Semua profesi. Tapi berarti ini Mas Oli memang tersesat di jalan yang benar atau memang itu cita-cita gitu loh? Apa karena nggak ada pekerjaan terus akhirnya harus tak ada jurnalis lain? Kalau saya lebih memanainya ini anugerah terindah dari ini anugerah terindah dari ini anugerah terindah dari Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wartawan itu kan sering dolan sambil kerja, kata kuncinya dolan. Cuma gini, saya kan pernah juga podcast sama teman media Suswanto, lu kenal toh? Oh iya, Suswanto iya. Sing apa? Waktunya selalu habis, jarang waktunya selalu habis itu toh. Itu kan dia bilang bahwa ketika saya menyampaikan bahwa jurnalis itu kok enak men kerjane dolan, mau kadang nongkrong, ngopi, itu kok gak ada jam kerjanya. Suswanto yang uangnya selalu waktunya selalu habis itu kan bilang bahwa masa jam kerjanya jurnalis itu tidak 24 jam tapi 26 jam. Itu menurut Mas Oli gimana? Iya. Kalau bener ya? Bener. Oh ya bolone. Jadi kalau Tuhan itu memberi waktu lebih di atas 24 jam, mungkin kelebihannya itu yang menikmati itu ya
wartawan itu karena memang dituntut untuk masih liputan. Oh iya, jadi karena kelihatannya nongkrong santai tapi Iya. wah meskipun Santai, tapi- bahkan Suswanto ceritanya waktu sudah sarungan munggah kasur itu ada telepon langsung Iya. Ya itu. lupa kadokan langsung sarungan Sarungan. semua. Di dukanya itu kan terkadang dicap wali omah ya. Oh iya iya. Tapi padahal sebetulnya sisi lain kita lebih banyak bertanggung jawab untuk rumah dan rumah yang lainnya. Ini pesan moralnya seperti Iya. itu bagi istri-istri jurnalis. Inilah faktanya bahwa tetap rumah sebenarnya nomor satu. Iya. Tapi karena kondisi Dan yang di luar nomor 2, nomor 3. nomor 2 nomor 3. Mas Soli ini kan kalau bicara tadi jurnalis itu kan sebenarnya kan meskipun santai itu kan tapi sebenarnya juga fokus ya, fokus standby sampai 26 jam itu. Apa enggak bosen Mas? Maksudnya bosen itu juga boring lah, boring, Iya, boring. Nah, boring juga ya itu. Lah itu untuk mengisi boring atau kebosanan itu apa ya Mas? Diisi dengan hiburan apa Mas? Ya satu saya ngopi, ngerokok. Ngopi itu termasuk hiburan Mas? Iya, hiburan terindah itu ngopi dan rokok. Suaranya bagus loh itu. Kemudian nyanyi lah. Wah, sebelum saya tebak soalnya. Iya, karena bisa kan dilihat dari singing saya. Wah, iya. Suara saya itu Iya. kan ini ya. Nyanyi. Nyanyi lewat aplikasi semua. Lah itu kalau nyanyi tiba-tiba ada telepon liputan itu diselesaikan dulu nyanyinya baru langsung berangkat Mas. Ya liputannya sambil nyanyi. Ya, Sambil nyanyi. tetap ya. Jadi tetap mangkat kalau langsung nyanyi. Iya. Kalau nyanyinya tadi di Semole tadi Pak, Iya, ya. Wah, Semole, kan bukan di bisa. tempat-tempat Oh, nganu ya. bukan. Ya tempatnya khusus mulai. Ada ruang tersendiri. Oke, Dikasihnya itu itu. liputan nyanyi sampai lokasi baru difokus Iya. ke pekerjaannya tadi. Kan Luar sebenarnya biasa. kan dibilang gampang ya gampang, sulit ya sulit. Profesi jurnalis kan itu. Kita liputan sambil nyanyi kan bisa. Enggak, itu kan yang saya tahu ya, tidak semua berita yang Mas Soli liput itu kan ditayangkan. Iya. Ditayang maksudnya lama masuk Iya. redaksi terus tayang. Lah itu perasaannya ketika tidak tayang sudah keroyo-royo liputan itu gimana? Perasaannya Mas Soli? Biasa saja apa ya tetap ditinggal nyanyi atau sedih? Ya itu yang terkadang untuk kalau perasaan kalau kita untung rugi sih rugi ya. Oke. Karena sudah capek-capek di lapangan. Tapi kan untuk pelipur laranya kan barangkali kita dengan kegiatan lain lah yang sifatnya refreshing. Ya serang gagas lah, sementing saya Liputan, profesor liputan ya. dikirim Penting ya, dimuat ya dilakoni, ya. diniati, disyukuri. Wah, dilakoni, diniati, disyukuri. Ditinggal nyanyi. Mas Soli itu dari gesturnya, kemudian dari penyampaiannya dalam menyampaikan itu kan halus itu saya menyimpulkan Mas Soli itu kan kategori orang romantis. Oh. Nah, menurut Mas Soli sendiri implementasi romantisnya dalam berteman itu seperti apa? Apakah kalau teman ulang tahun diperhatikan, diberikan bunga Ajak nyanyi. atau diajak kemana, maksudnya perhatian-perhatian seperti itu? Wah, saya bukan tipologi pria yang ini ya, yang selalu ingat dengan hari-hari spesial. Justru malah satu sisi saya itu cuek. Ya romantis saya itu rokok makan gratis. Kalau wartawan itu kan liputan mesti banyak yang mungkin mereka kasihan ya melihat wartawan itu kerjanya berat capek. Akhirnya inilah Banyak yang bersimpatik ya? simpatik Bersimpatik, ya, kasih rokok. ditawarin makan rokok. Itu ya mau? Iya, itu kan gratis. Jadi romantisnya ya itu. Rokok makan gratis. Gratis. Berarti saya salah informasi. Iya. Aimu. Harapan Mas Soli kan sudah tempat lahirnya di Grobogan ya. Harapan Mas Soli itu tentang Grobogan itu seperti apa? Maksudnya Ya. untuk Grobogan lah, untuk Grobogan punya harapan seperti apa?
Kalau harapannya kan karena saya berkecimpungnya di jurnalisme, tentu harapannya kan sesuai harapan sebagai jurnalisme. Harapan sebagai jurnalis seperti apa? Ada penghargaan terhadap jurnalisme, apakah semua masyarakat Gerobokan harus romantis kepada jurnalis kayak gitu, maksudnya harus kental romantis. Jadi mereka itu lebih memahami kerja-kerja jurnalisme gitu. Tapi kalau saya paham ya. Paham. Makanya saya diundang ini. Ini fee-nya berapa ini? Undang saya ini ya. Oke, Mas Oli, terima kasih banyak. Terima kasih juga telah subscribe di channel YouTube saya. Edi selalu di hati. Jangan lupa kabar-kabar ke teman-teman juga, sesama warga Gerobokan dan harus saling mendukung. Dengan cara subscribe, like, komen, share. Nyalakan. Edi selalu di hati. Nyalakan loncengnya. Ini biar lebih terakhir. Iya. Ini saya yang keberapa ini? Narasumber yang keberapa ini yang diundang ini? Ke-10. Oh, ke-10. Ini alhamdulillah kita sudah genjot 10 hari ini. Ini hari ke-10. Ini sudah subscribe-nya sudah meningkat signifikan 2 juta. 2 juta. Lumayan lah. Pokoknya di angka 2. Apa-apa. Ya semoga Mas Oli tetap sehat, teman-teman dari tetap semangat. Terima kasih. Oke, pemirsa terima kasih. Tetap pantau, nyalakan loncengnya, channel YouTube Edi Selalu di Hati. Sampai jumpa kembali. Oke, tetap pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yang terakhir adalah tolong bisa Mas Ali pantun. Oh, pantunnya ke burung irian, burung cendrawasih. Tolong dijawab. Sekian dan terima kasih. Oke.